Selamat sore Bu Fitri. Selamat sore Bu Dwi. Ya, sore hari ini Bu Fitri kan akan mengadakan coaching nih dengan Pak Nazar. Dan kebetulan saya juga ikut hadir di sini. Nanti akan menjadi observer bagi coaching Bu Fitri dengan Pak Nazar. Untuk mengawali kegiatan coaching sore hari ini, saya akan bertanya sedikit ya Bu ya. Mengadakan coaching nih, Bu Fitri pasti sudah melakukan persiapan-persiapan nih ya. Nah, persiapan apa saja nih yang sudah dilakukan oleh Bu Fitri? Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bu Dwi yang sudah mau ikut menjadi observer dalam kegiatan coaching saya nanti dengan Pak Nazar. Untuk persiapan yang pasti saya sudah menyiapkan waktu nih Bu Dwi untuk kegiatan coaching ini. Kemudian saya sudah mempersiapkan diri sebagai pendengar yang aktif ketika nanti coaching saya ingin menyampaikan masalah-masalahnya. Kemudian saya juga harus mempersiapkan menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nanti akan saya tanyakan kepada coaching saya ketika kegiatan coaching nanti. Seperti itu Bu Dwi. Oh ya, luar biasa, persiapannya sudah bagus sekali. Berarti tadi semua kompetensi coaching sudah dipersiapkan ya. Indikator ketercapaiannya. Nah, ketercapaian dari kompetensi ini menurut Bu Fitri itu yang bagaimana indikatornya? Indikatornya adalah ketika pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan dapat menggali coaching saya untuk dapat mengeluarkan ide-ide atas permasalahan yang sedang dia hadapi. Ketika dia bisa itu, maka saya rasa coaching saya berhasil. Ya, yang pasti saya akan mengambil setiap kata-kata kunci dari pernyataan yang diberikan oleh coaching saya. Seperti itu Bu Dwi. Oke, baik. Berarti indikatornya bisa menangkap kata-kata kunci, kemudian si coach juga bisa mengeluarkan ide-idenya sehingga solusi akan didapatkan. Nah, sekarang nih, menurut Bu Fitri, kemampuan Bu Fitri dalam mengajukan pertanyaan berbobot, kalau kita lihat dari rank 1 sampai 10, itu sekarang posisinya posisi berapa? Kalau untuk range senang pertanyaan berbobot, jujur saya merasa saya masih di posisi 6 Bu Dwi. Oh, masih di posisi 6. Wah, semoga sih nanti bisa ini ya. Nah, terus Bu Fitri pengennya untuk kedepannya itu di rank berapa kemampuan bertanya ini? Saya berharap setelah melakukan coaching ini kan dengan sering berlatih pasti kita akan jadi mahir ya Bu. Ya, Saya betul. ingin posisi saya di setidaknya 8 atau 9 lah Bu. Oh, luar biasa. Baik, baik, baik. Terima kasih. Nanti saya akan melakukan observasi selama Bu Fitri coaching dengan Pak Nasar. Nah, silahkan. Terima kasih banyak Bu Dwi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nazar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Gimana nih Pak Nazar hari ini kabarnya? Ya, alhamdulillah luar biasa sehat. Sehat, Bu Fitri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak, semangat nih. Saya Siap. senang banget pada saat Pak Nazar mengabari saya mau ngajak ngobrol. Kira-kira Pak Nazar mau ngobrol apa nih Pak? Ya, jadi ini Bu Fitri, sebenarnya saya tuh agak kesulitan gitu ya untuk membagi waktu nih antara pekerjaan, tugas yang utama, ya, saya belajar, ngajar anak-anak gitu ya. Kemudian ada tugas tambahan juga di luar mengajar, seperti ya kebetulan saya kan ikut organisasi profesi juga, dan itu sering ada kegiatan dan sebagainya itu ya kadang-kadang bentrok gitu. Nah itu sih kesulitan untuk membagi waktunya gitu. Oh gitu, wah keren ya Pak Nazar ya. Selain guru juga aktif di organisasi-organisasi profesi. Jadi apa nih yang bisa saya bantu untuk Pak Nazar dalam kegiatan kita pada kesempatan kali ini? Ya saya sih ingin menemukan solusi ya, di mana nih jadi saya bisa tetap menjalankan tugas yang utama gitu untuk
mengajar atau mendidik anak-anak ini dengan ya tidak apa namanya, tapi yang utamanya itu yang belajar itu yang mengajar, tapi tetap bisa ikut organisasi profesi juga gitu. Itu sih paling Bu, bagi waktunya solusinya seperti apa gitu. Oke, jadi Pak Nazar ingin bisa membagi waktu, kewajiban sebagai seorang guru, tapi juga ingin tetap berkarya di organisasi-organisasi. Saya cuma bisa mungkin punya waktu sekitar 30 sampai 20 sampai 30 menit nih Pak Nazar untuk kegiatan bincang kita. Apa sih target yang ingin Pak Nazar dapatkan dari pertemuan kita atau kegiatan kita pada kesempatan kali ini? Ya targetnya sama sih yaitu tetap bisa menjalankan tugas utama gitu untuk mendidik, karena memang kan kita harus berpihak pada murid gitu ya. Ya apapun yang sebenarnya kita lakukan itu utamanya memang berpihak pada murid gitu. Toh itu buat organisasi profesi ya tetap saja bahwa semuanya kembali lagi pada murid gitu. Jadi jangan sampai justru ketika kita ikut organisasi profesi ya murid justru malah ditinggalkan gitu. Itu mungkin Bu. Oh iya, wah keren ya Pak Nazar punya tahu kewajiban kita sebagai guru harus berpihak pada murid, tapi keren juga nih Pak Nazar punya ikut organisasi profesi. Kalau saya boleh tahu nih Pak Nazar, berapa banyak sih organisasi profesi yang Pak Nazar ikuti? Wah, kalau ditanya organisasi profesi, pertama itu KKG, KKG Guru PAI itu saya jadi ketuanya. Kemudian PGRI Ranting Cipagerang juga saya jadi ketuanya. Kemudian IGI itu saya jadi bidang sosial media. Kemudian ada IKADI juga, Ikatan Dai Indonesia, itu memang di luar pembelajaran ya, di luar organisasi profesi gitu. Tapi saya ikut juga di dalamnya. Gitu. Itu mungkin beberapa yang lain ya ada grup-grup juga, cuman bentuknya komunitas gitu, kayak komunitas YouTuber dan sebagainya, itu bukan organisasi profesi gitu. Itu mungkin. Keren Pak Nazar, banyak sekali organisasi profesi yang diikuti. Sebagai seorang guru, tadi Pak Nazar menyampaikan bahwa kita harus berfokus pada anak. Kegiatan-kegiatan profesi yang Pak Nazar ikuti, apa selalu mengambil jam-jam pembelajaran yang Pak Nazar lakukan? Terkadang memang ada jam-jam, karena yang dibahas itu kalau misalkan siang ke sore itu suka ya tenaga sisa gitu. Biasanya tenaga sisa gitu, jadi kadang kurang fokus gitu, sehingga kita beberapa kali ya mengambil dari pagi gitu supaya bisa lebih fokus gitu. Makanya itu kadang-kadang bentrok juga gitu mengajar gitu. Nah itu Bu, kadang-kadang memang. Tadi Pak Nazar menyampaikan bahwa kadang-kadang kegiatan profesi kemudian mengajar membuat Pak Nazar menjadi tidak fokus. Apa faktor penyebab Pak Nazar menjadi tidak fokus dalam melakukan kegiatan pembelajaran mengimbangi dengan kegiatan organisasinya Pak Nazar? Ya, pertama yang membuat kurang fokus mungkin tugasnya ya, karena tugasnya dari kegiatan, terutama kemarin kegiatan pentas PAI gitu tuh butuh pemikiran yang lumayan juga gitu, lumayan ekstra juga, sehingga ya kadang untuk persiapan ke pembelajaran jadi kurang gitu. Kemudian ikut ini juga ada beberapa tugas juga kegiatan lain seperti ya CGP juga gitu, ada tugas-tugas lain juga gitu. Itu juga sedikit banyaknya menambah ketidakfokusan gitu untuk membagi waktunya gitu. Itu mungkin Bu. Ya, jadi karena banyak ya Pak. Tapi ketika Pak Nazar memutuskan untuk mengikuti berbagai macam kegiatan profesi, disambi dengan kegiatan mengajar, saya yakin Pak Nazar pasti yakin bahwa Pak Nazar itu punya kekuatan yang dimiliki sehingga bisa menjalankan hal itu beriringan. Kalau saya boleh tahu,
Apa kekuatan Pak Nazar untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini? Ya, kekuatan saya mungkin karena saya ketua dari beberapa organisasi profesi itu. Jadi kalau misalkan ada penentuan waktu, nah, itu memang kita diskusikan dulu by WA, by grup gitu ya. Nah, itu nanti kita putuskan secara banyak gitu. Secara terbanyak memang. Itu ya yang menentukan bisa saya juga gitu ya. Itu mungkin kekuatannya karena ya beberapa dari yang itu saya yang pegang lah gitu saya. Itu salah satu kekuatan itu. Wah, alhamdulillah Pak Nazar menjadi ketua, jadi bisa menentukan waktu ya tadi seperti yang Pak Nazar sampaikan bisa menentukan waktu kira-kira untuk kegiatan organisasi waktunya mau kapan. Tadi kekuatannya sudah ada nih keren. Kemudian kesempatan apa nih yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi Pak Nazar sebutkan? Ya, mungkin kesempatannya ketika berdiskusi ya, berdiskusi dengan teman-teman untuk menentukan waktu, saya mungkin bisa menyampaikan hal-hal yang yaitu tadi tugas utama kita sebagai seorang guru ya, bahwa memang kita harus berpihak pada murid, menyampaikan pada teman-teman sehingga yang sampai eh, agenda dari organisasi profesi ini bentrok juga dengan kegiatan pembelajaran. Itu kesempatan yang bisa saya ambil Bu. Luar biasa, sudah punya kekuatan, punya kesempatan. Tapi Pak Nazar memiliki hambatan tidak untuk bisa merealisasikan kesempatan dan kekuatan yang tadi telah Pak Nazar sampaikan? Ya, hambatannya mungkin ada beberapa anggota yang memang ini agak seneng justru kalau kegiatannya pagi gitu. Sehingga ya itu yang kadang agak vokal juga gitu, ketika berdiskusi, sehingga kadang-kadang ada beberapa yang mengikuti saran dari orang tersebut. Itu mungkin hambatannya. Oke. Jadi ketua seneng nih bisa nentuin ya Pak Nazar, tapi ternyata juga punya hambatan ya. Hambatannya teman-teman yang Ya, pengennya nggak ngajar nih, ikut organisasi biar kewajibannya sebagai guru malah tidak nah tidak itu. dapat realisasi. Waduh 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 waduh. Tapi ketika ada hambatan, pasti saya yakin nih Pak Nazar punya peluang untuk menyelesaikan hambatan tersebut. Apa peluang yang dapat Pak Nazar ambil untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi Pak Nazar sebutkan? Ya peluangnya mungkin saya akan lebih memotivasi, memberikan kesadaran lah gitu kepada anggota ataupun yang lainnya bahwa ya tugas utama tetap harus diutamakan, tugas utama mendidik, yang melaksanakan pelajaran, melaksanakan nilai dan lain sebagainya itu tetap menjadi tugas yang utama gitu. Jangan sampai ya organisasi profesi ini bisa mengganggu justru untuk tugas utama tersebut. Itu mungkin jadi memberikan sadaran lah gitu ya pada teman-teman gitu. Luar biasa Pak Nazar. Pak Nazar bisa memiliki peluang yang hebat bukan cuma untuk diri Pak Nazar tapi juga untuk rekan-rekan yang lain. Kalau kita lihat skala nih Pak Nazar dari 1 sampai dengan 10. Pak Nazar berada di posisi berapa? Punya keyakinan berada di posisi berapa untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang tadi Pak Nazar sampaikan? Ya, saya yakin bisa ya di 8 atau 9 untuk mengatasi ini. Ya. Keren, bisa dapat di posisi 8 dan 9. Ketika Pak Nazar menyampaikan tadi punya skala di 8, 9, apa nih ide-ide atau rencana Pak Nazar untuk dapat merealisasikan hal tersebut supaya skala tersebut bisa tercapai? Ya, ya itu tadi sih. Makasih banyak nih Bu Fitri jadi keidean gitu ya. Itu untuk untuk pembuatan waktunya, penentuan waktu untuk rapatnya gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan di organisasi profesi ini. Ya saya nanti akan memberikan pemahaman kepada teman-teman yang lain supaya bisa menentukan waktunya yang tidak berbentrokan dengan
jam mengajar murid, atau nanti juga bisa dibagi-bagi kalau misalkan materi untuk rapatnya atau hal yang akan disampaikannya cukup banyak, bisa dibagi beberapa kali gitu, sehingga tidak perlu waktu yang cukup lama, cukup 2 jam ketemu gitu, tapi 2 jam itu efektif gitu untuk rapat ataupun kegiatan gitu. Ya itu mungkin dulu. Oke, berarti Pak Nazar punya ide akan tadi yang saya dengar membagi waktu agar kegiatan organisasinya jalan dengan mengambil sela-sela waktu ketika pelajaran bidang studi mungkin bisa dilaksanakan, ketika belajar tetap fokus kepada intinya. Itu tadi idenya. Kemudian apa nih strategi Pak Nazar untuk dapat merealisasikan ide-ide tersebut untuk diri Pak Nazar dan memberikan pengertian juga kepada teman-teman yang lain? Ya, sepertinya mungkin saya akan ini teman ya, beberapa teman yang memang sama sepemikiran untuk tetap melaksanakan tugas utamanya sebagai seorang guru gitu, sehingga nanti ketika ada waktu diskusi ya saya minta bantuan teman gitu untuk mendukung ketika tidak berbentrokan, supaya tidak berbentrokan waktunya dengan mengajar gitu. Itu mungkin Bu strateginya. Wah, keren sekali. Siapa saja yang akan Pak Nazar libatkan nih untuk rencana yang sudah Pak Nazar sampaikan, ide-ide yang sudah Pak Nazar sampaikan, strategi juga yang tadi sudah Pak Nazar paparkan? Ya, tadi anggota mungkin ada beberapa memang yang sudah terlihat keberpihakannya kepada murid. Nah itu yang akan saya saya akan coba ngobrol dulu ya, sehingga nanti ketika ada teman-teman yang menghindar dari jam mengajar di pagi-pagi gitu, di pagi harinya itu bisa terselamatkan lah gitu oleh kita, dan guru yang lain juga bisa sadar gitu. Teman setelah anggota gitu ya, kemudian wakil juga mungkin saya akan coba sampaikan, kemudian koordinator bidang yang lain juga akan saya sampaikan. Keren, Pak Nazar bisa berkolaborasi dengan anggota yang sepaham bahwa mengajar itu penting dengan sekretaris. Wah, hebat sekali. Lalu apa ukuran keberhasilan dari rencana yang tadi telah Pak Nazar sampaikan dan kolaborasi dengan teman-teman? Ya, ukuran keberhasilannya simpel aja sih sebenarnya. Intinya waktu ketika melaksanakan kegiatan di organisasi profesi ini tidak berbentrokan dengan dengan pembelajaran gitu, pembelajaran yang ada di sekolah. Ya sih itu sih indikatornya. Keren. Keren sekali ya Pak Nazar, punya asal tidak bentrok, itu akan jadi berarti berhasil apa yang sudah Pak Nazar lakukan. Kapan nih Pak Nazar mau merealisasikan ide-ide tadi, strategi-strategi tadi? Mungkin bulan depan itu ada kegiatan lagi ya, terutama untuk pesantren kilat. Itu bulan depan ada, dan kita pasti ada kegiatan lagi gitu, untuk membicarakan tentang program apa yang akan dipraktekkan atau dilaksanakan di sekolah-sekolah gitu, kegiatan sanlatnya itu gitu, materinya atau apa gitu. Bulan depan itu pekan terakhir sebelum libur lebaran tuh kita sudah sanlat. Nah sebelumnya berarti awal April awal April kita akan diskusi lagi. Oke, berarti Pak Nazar akan merealisasikan ini kurang lebih 1 pekan sebelum kegiatan pesantren Ramadan. Saya doakan ya Pak Nazar, semoga dapat berjalan dengan lancar. Kemudian gimana nih tindak lanjut nanti setelah Pak Nazar melakukan melakukan ide-ide tersebut di 3 pekan ke depan, tindak lanjutnya mau gimana nih Pak Nazar? Ya, paling nanti saya minta waktu lagi ya, Bu Fitri, untuk coaching lagi nih. Jadi setelah nanti kegiatan sanlat dan diskusi dengan teman-teman juga seperti apa, ya saya ingin cerita lagi. Saya terima kasih sekali Pak Nazar sudah mempercayakan kegiatan coachingnya
kepada saya, mau berbagi cerita kepada saya, itu juga akan jadi bahan pembelajaran nanti buat saya. Terima kasih Pak Nazar, saya tunggu tindak lanjutnya dari Pak Nazar. Oke, karena waktu saya nggak banyak nih Pak Nazar, mohon maaf sebelumnya. Apa yang dapat Pak Nazar simpulkan dari kegiatan kita pada kesempatan kali ini? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu Fitri nih udah bantu saya untuk mendapatkan ide-ide baru ya. Awalnya sih saya tadi agak bingung ya untuk membagi waktunya nih, gimana kadang-kadang karena ada antara kegiatan untuk profesi dengan tugas mengajar gitu. Nah sekarang sudah kebayang karena saya punya kekuatan juga gitu ya untuk menentukan kapan waktunya, terus punya teman-teman juga yang sepaham dengan saya, sehingga nanti ketika diskusi untuk penentuan waktunya kita akan berusaha gitu ya untuk supaya tidak bentrok dengan kegiatan pembelajaran yang utama. Ya itu mungkin Bu kesimpulannya. Makasih banget loh ya. Ya, sama-sama Pak Nazar. Saya yakin bukan cuma karena saya yakin karena Pak Nazar luar biasa. Punya organisasi yang bagus, punya teman-teman yang bisa bantu. Semoga apa yang Pak Nazar jalankan, rencanakan, bisa berjalan dengan lancar. Saya tunggu ya Pak Nazar untuk tindak lanjut berikutnya. Jangan lupa kabari saya ketika butuh untuk coaching berikutnya. Terima kasih Pak Nazar. Mau maaf nih, nggak bisa lama-lama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Fitri, saya sudah mengobservasi tadi, melihat semuanya. Nah, ada beberapa pertanyaan saya dulu sebelum saya memberikan sedikit masukan ya nanti ya. Nah, selama Bu Fitri mengadakan coaching tadi, apa yang Bu Fitri rasakan? Yang pasti saya merasa senang ya Bu, karena bisa membantu Pak Nazar untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang Pak Nazar alami tentang pembagian waktu antara kewajiban sebagai seorang guru dengan organisasi yang luar biasa banyak yang diikuti oleh Pak Nazar. Ya, nah sekarang nih melihat dari apa indikator ketercapaian yang tadi Bu Fitri katakan sebelum coaching. Nah, kalau Bu Fitri rasakan selama coaching ini hal apa saja yang sudah sesuai dengan indikator yang Ibu Fitri lakukan selama coaching? Sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya sehingga dia dapat menggali ide-ide atas permasalahan yang dia hadapi. Kemudian sudah mencari kata-kata kunci dari apa yang telah dipaparkan agar bisa menemukan ide-ide tersebut, Bu Dwi. Walaupun masih perlu lagi berlatih agar lebih variatif dalam pemberian pertanyaan-pertanyaan berbobotnya, agar ide-ide yang dikeluarkan juga mungkin bisa lebih banyak dan lebih tergali lagi ya Bu Dwi. Betul ya. Ya, memang sudah banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang menggali. Tadi saya perhatikan juga sudah luar biasa. Kalau dilihat ringnya dari 1 sampai 10. Sebelum coaching tadi 6, sekarang kira-kira berapa ya? Saya merasa saya sudah sampai di level 8,5 mungkin ya Bu. Oh, kalau yes, 9 belum, pakai setengah nih Bu. Pakai setengah. Jadi saya sudah sampai di skala 8,5, kartih dalam pertanyaan berbobot, kemudian memetik kata-kata kunci supaya coach bisa lebih menggali lagi ide-idenya. Seperti itu Bu Dwi. Iya, luar biasa. Sudah di angka 8,5, luar biasa nih. Nah, memang dari awal Bu Fitri mengadakan coaching, dari apa tujuan tadi, alur tirta yang digunakan Bu Fitri, dari tujuan sudah nampak sekali tadi. Kemudian identifikasi luar biasa, pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan begitu banyak dan menggali, kalau saya perhatikan menggali semua, sehingga ide-ide yang dikeluarkan oleh Pak Nazar begitu luar biasa banyak. Kemudian ketika rencana aksi juga sudah bagus, tanggung jawab juga sudah ada komitmen untuk berikutnya. Nah, itu sedikit masukan dari saya Bu Fitri. Oke, terima kasih banyak Bu Dwi, luar biasa. Sepertinya nanti untuk coaching berikutnya nilai saya bisa 9 atau 9,5. Oh, amin. Terima kasih banyak ya Bu Dwi ya atas masukannya. Oke, semoga nanti lebih baik. Sukses ya Bu Fitri. Ya, sama-sama Bu Dwi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nazar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Gimana kabarnya Pak Nazar? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang penting itu sehat. Oke, hari ini Pak Nazar akan melakukan coaching dengan Bu Dwi Purwati ya Pak ya? Iya betul, Bu. Ya, insya Allah saya akan melakukan observasi nih untuk kegiatan coaching yang akan Pak Nazar lakukan terhadap Bu Dwi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Nazar. Apa nih persiapan Pak Nazar dalam melakukan coaching pada hari ini? Ya, untuk persiapannya ya saya membaca kembali untuk alur tirta ya, apa saja yang nanti akan menjadi pertanyaan-pertanyaan kuncinya supaya nanti ketika coaching berlangsung bisa menyelesaikan lah, membantu menyelesaikan masalahnya. Itu mungkin, Bu. Oke, berarti Pak Nazar akan menggunakan alur tirta agar coaching dapat menyelesaikan masalah-masalahnya. Ada lagi nih pertanyaan saya Pak Nazar. Kita tahu kompetensi inti coaching itu ada beberapa. Kira-kira untuk kegiatan coaching kali ini, Pak Nazar akan berfokus pada kompetensi inti apa? Ya, untuk kompetensi inti ya yang lebih fokus, sebenarnya saya ingin mengembangkan dari sisi kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, jadi Pak Nazar ingin mengembangkan tentang pertanyaan berbobot. Apa nih indikator ketercapaian dari kegiatan coaching yang akan Pak Nazar lakukan? Indikatornya ya saya bisa memberikan pertanyaan berbobot kalau bisa menemukan kata kuncinya dari apa yang sudah coach sampaikan, kemudian nanti diperdalam lagi kata kunci itu lagi, dan selanjutnya di akhir coach bisa menemukan ide atau memberikan idenya atau gagasannya nanti apa yang akan dilakukan. Itu mungkin, Bu, indikator-indikatornya. Oke, luar biasa sekali Pak Nazar. Sudah tahu indikator-indikator yang akan Bapak capai ketika melakukan kegiatan coaching. Satu pertanyaan terakhir dari saya Pak Nazar. Kita tahu nih keberhasilan itu punya skala. Menurut Pak Nazar saat ini sebagai seorang coach, Pak Nazar berada di skala berapa nih? Untuk Saya rasa ketercapaian. masih di level 6 mungkin ya. Bisa di level 6. 6. Apa nih yang akan Pak Nazar lakukan agar levelnya bisa naik? Ya, untuk naik level atau skala, mungkin saya akan melakukan menggunakan kompetensi inti coaching yang lain ya, seperti present atau kehadiran penuh, kemudian akan aktif ya, itu yang akan saya terapkan sehingga nanti bisa meningkatkan juga pertanyaan berbobot yang ditanyakan. Oke, luar biasa sekali Pak Nazar. Jadi Pak Nazar akan mengkombinasikan kompetensi-kompetensi inti yang ada. Oke, saya tunggu nanti, mohon izin untuk ikut menyimak dalam kegiatan coachingnya. Saya kembalikan ke Pak Nazar dan Bu Dwi. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama Pak Nazar. Ya. Gimana kabarnya Bu Dwi? Baik, alhamdulillah Pak. Terima kasih loh sore hari ini Pak Nazar sudah menyediakan waktu untuk saya. Iya, sama-sama Bu. Saya juga terima kasih nih sudah menyempatkan untuk hadir nih, sediaan waktunya juga ya dalam apa nih yang mau diobrolkan hari ini. Saya sebagai guru kelas 1 ya kan berparalel. Ada 4 nih, 4 paralel, jadi ada 4 guru. Ketika dalam mengajar tuh kita ada pembagian tugas. Masing-masing guru kan punya tugas. Nah, ada satu teman saya yang hari Rebo itu belum buat. Kadang-kadang kita sudah was-was besok mau ulangan, hari ini kok soalnya belum selesai. Dan itu udah berulang kali seperti itu, Pak. Jadi kami tuh besok mau PH, soal belum ada. Tahu-tahu baru nanti malam jam 1 itu baru di-share di grup WA kami. Soalnya seperti apa? Paling tidak kan kita kalau ada soal gitu kita sesuaikan dengan kelas kita gitu ya, Pak. Jadi akhirnya kadang-kadang
ulangan tuh kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi anak-anak saya. Jadi ini berkaitan dengan kerjasama berarti ya? Ya, betul. Guru. Itu satu sih Pak, satu. Ya. Ya. Jadi ada yang menghambat dalam kerjasama gitu ya, satu Iya, orang. betul. Lalu tadi contohnya ada pembuatan soal, ulangan, sehingga membuat lama gitu ya, dan tidak bisa mempersiapkan atau menyesuaikan dengan kondisi kelasnya. Iya. Nah, dari obrolan itu tadi, apa ya nih yang ingin dihasilkan dari percakapan ini? Jadi saya ingin membantu ibu tadi supaya bisa lebih disiplin ketika mendapatkan tugas. Pengamatan saya itu sepertinya ibu ini Pak, motivasi kerjanya yang kurang sepertinya Pak. Apalagi saat ini di kelas 1 ini beliau itu memiliki siswa yang benar-benar butuh perhatian, sampai beliau itu kalau pulang itu kadang sampai sore hanya untuk menunggui anak tersebut. Terkait dengan murid yang luar biasa. Ya. Itu bagaimana Bu? Gambarkan lagi ya. Begini, kebetulan juga baru tahun ini ya beliau dapat murid yang istimewa. Murid ini itu anaknya tidak bisa tenang di kelas, sehingga dia harus menutup pintu ketika mengajar di kelas, karena kalau tidak anaknya kan suka keluar. Selain itu, anak ini itu kalau pulang sekolah itu tidak dijemput, tetapi pulang bersama kakaknya yang ada di SMA. Nah, ketika jam kita pulang jam 2, setengah 3 itu baru beliau mengajak anak tersebut ke SMA untuk diberikan ke kakaknya yang ada di SMA. Seperti itu untuk gambaran muridnya yang istimewa itu. Memang ada faktor penghambat itu dari murid juga, sehingga waktu yang seharusnya bisa lebih optimal dalam mengerjakan tugas yang lain ini terhambat oleh muridnya. Betul. Baik. Nah, dari faktor-faktor penyebab ini, Bu Dwi sendiri memiliki kesempatan seperti apa ya, untuk mengatasi masalah yang faktor penghambat tadi, dari faktor penghambat itu tadi? Ya, baik. Kalau untuk kesempatan, ketika anak-anak pulang sekolah ya, sampai waktu guru pulang itu kan masih ada spare waktu yang panjang ya Pak ya. Di situ sebenarnya saya punya kesempatan nih untuk mengajak teman saya itu untuk bekerja sama. Bukan bekerja sama ya, mengajak untuk bekerja bersama-sama. Artinya saya mengerjakan tugas saya, beliau juga mengerjakan tugasnya beliau. Dari skala 1 sampai 10 nih, posisi Bu Dwi sekarang untuk menyelesaikan hal tersebut itu di berapa, Bu? Saya sih sudah bisa di angka 7 ya, angka 7. Kalau untuk melihat diri saya sendiri. Begitu Pak. Peluang saya sebenarnya agak besar. Karena di situ saya juga di sekolah itu kan saya sebagai seksi kurikulum. Jadi saya sedikit memiliki peluang untuk mengajak teman, ayo kita kerja bersama. Itu ada peluang seperti itu. Hambatan untuk mengajak teman itu untuk kerjasama seperti apa, Bu? Ya, kalau hambatannya itu begini Pak, kalau waktu spare dari pulang sekolah sampai kita para guru waktunya pulang sekitar setengah 3, jam 2, setengah 3, itu ibu ini jarang sekali bisa berkumpul bersama dengan kami. Dari Bu Dwi untuk mengatasi hambatan tersebut, bagaimana? Ya, mungkin sih saya nanti tidak akan mengajak beliau, tapi saya yang ke kelas beliau. Mungkin solusinya itu. Jadi biasanya kan memang teman-teman yang ke kelas saya. Nah, karena ada satu ini kok susah sekali ya. Nanti saya yang akan mengajak teman yang lain ini untuk bekerja di kelas beliau. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Nah, baik nih. Bu Dwi punya ide atau gagasan supaya ibu ini bisa lebih disiplin lagi, seperti apa? Saya
akan buat komitmen paralel dah sepertinya. Harus buat komitmen paralel, kemudian kita buat kesepakatan dan mungkin nanti terakhir keyakinan paralel. Biar masing-masing benar-benar sungguh-sungguh bertanggung jawab dengan komitmennya, dengan keyakinan yang dibuat bersama itu. Komitmen paralel ya. Buat komitmen paralelnya seperti apa nih Bu? Komitmen paralel yang dimaksud? Ya, kita akan saya akan mengajak berkumpul nih, tapi paling tidak juga saya harus memberi info ke kepala sekolah ya, karena memang saya juga sudah mengeluhkan hal ini ke kepala sekolah, seperti itu Pak. Jadi nanti akan menginfokan pada kepala sekolah ya untuk membuat komitmen paralel tersebut. Iya. Ukuran keberhasilannya seperti apa nih? Jika sudah terbuat komitmen paralel dan ukuran keberhasilannya itu seperti apa? Ukuran keberhasilannya itu paling tidak ya ibu tersebut itu tidak mepet lagi lah kalau misalnya mengumpulkan tugas untuk bersama itu tidak mepet. Paling enggak kita sebagai guru yang lain itu masih bisa melihat dulu, mengedit dulu, disesuaikan dengan kondisi kelasnya masing-masing. Paling tidak seperti itu sih Pak. Nah, siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini atau komitmen yang tadi paralel dibuat? Ya, yang bisa bantu saya ya pasti yang jelas kepala sekolah. Kepala sekolah nomor 1 karena beliaulah yang memiliki kewenangan di dalam sekolah itu. Kemudian yang kedua teman-teman paralel yang lain. Nah, teman-teman yang paralel yang lain ini kan nanti kita bisa saling mengingatkan, bisa saling membantu supaya keyakinan paralel, komitmen paralel itu selalu kita jalankan. Ini seperti itu Pak. Ya, jadi kepala sekolah ya bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini, kemudian teman paralel juga bisa membantu ya untuk paralel. Baik, kan Ibu akan menghubungi atau koordinasi ini dengan kepala sekolah ya untuk membuat komitmen paralel ini. Mungkin untuk sementara ini malam mungkin saya akan memberitahu lewat WA. Kalau besok saya ingin ketemu, nah mungkin besok bisa langsung ketemu dan mungkin saya akan mengajak salah satu atau 2 teman paralel juga, tidak hanya saya sendiri, mengajak untuk bertemu kepala sekolah, menyampaikan menyampaikan inspirasi atau ide untuk membuat komitmen ini. Gitu Pak. Baik, ya. Jadi besok berarti ya, nanti malam bisa WhatsApp-an dulu ya dengan Iya, betul. Kemudian besok juga kita minta waktu ya pada kepala sekolah untuk ketemu dan membahas tentang komitmen paralel yang akan dilakukan oleh Bu Dwi. Apa nih yang didapat oleh Bu Dwi dari sesi coaching ini? Oh, luar biasa loh Pak. Yang tadinya saya tuh sudah pengen menyerah dengan teman ini, kok susah sekali ya diajak kerjasama. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol dengan Pak Nazar, ada ide untuk penyelesaiannya. Ya, ada tadi kita akan nyusun komitmen kelas dengan dibantu oleh kepala sekolah tentunya. Kemudian dari komitmen kelas itu, nah nanti kita akan saling mengingatkan. Kemudian saya yang akan lebih dulu memulai untuk tidak memanggil teman ke kelas, tapi saya yang ke kelas beliau. Perlu dicoba dulu nih Pak, perlu dicoba ke depannya. Jadi saya nggak sabar nih nanti nunggu hasilnya seperti apa nih. Kapan kita akan ketemu lagi, Bu Dwi? Mungkin 3 minggu lagi ya Pak ya. Oke, nanti kita ketemu lagi 3 minggu lagi ya. Jadi saya melihat bagaimana perkembangan dari komitmen yang tadi sudah disiapkan. Itu saja mungkin Bu Dwi untuk pertemuan hari ini. Ya, terima kasih ya Bu Dwi. Terima kasih juga Pak Nazar sudah meluangkan waktu untuk saya. Kegiatan coaching dengan Bu Dwi. Saya mau menanyakan sedikit nih Pak Nazar. Bagaimana perasaan Pak Nazar setelah selesai melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Dwi?
Ya, perasaannya pertama ini ya, saya harus fokus ya, harus fokus nih bertanya tentang apa dari kata kunci ini dalam lagi seperti apa gitu. Memang harus presentnya harus ada ya, dan ya tadi ada sedikit gangguan sehingga apa namanya presentnya sedikit berkurang sehingga tadi ada yang miss ya, sebagian ada yang miss gitu. Itu mungkin Bu. Oke, itu berarti tapi hal yang menurut Pak Nazar sudah sesuai dengan yang Bapak harapkan itu ada nggak? Ya, tadi sih saya coba menghadirkan terus present ya, presentnya, hadiran, kemudian untuk apa namanya untuk mendengarkan aktif ya, saya coba dengarkan, catat juga ya apa saja kata-kata kuncinya dan saya coba perdalam lagi. Itu mungkin, cuman ya karena keterbatasan waktu, jadi lebih dalam lagi untuk menggalinya sehingga ya itu ada beberapa yang sepertinya menurut saya sih kurang begitu dalam gitu untuk pertanyaan atau kata kunci tersebut gitu. Itu mungkin Bu untuk ini untuk hasilnya tadi. Tadi Pak Nazar menyampaikan ada beberapa hal yang kurang dalam. Oke, saya mau menanyakan lagi nih, di awal sebelum Pak Nazar melakukan kegiatan coaching, Pak Nazar menyampaikan bahwa ingin kompetensi intinya kurang lebih skala yang dimiliki Pak Nazar adalah 6. Seperti itu ya Pak Nazar. Setelah melakukan praktek langsung coaching dengan Bu Dwi, sekarang skalanya Pak Nazar nih untuk bidang kompetensi pertanyaan berbobot berada di posisi berapa nih Pak? Kalau tadi sepertinya di 8 mungkin ya kurang di 8 mungkin. Berarti sudah 8. Alhamdulillah sudah ada peningkatan yang luar biasa ya Pak. Berarti nanti ketika akan ada coaching lagi, saya berharap pasti Pak Nazar juga berharap bisa sampai posisi 9 atau 10. Terima kasih Pak Nazar. Mungkin ada sedikit masukan dari saya. Saya lihat tadi Pak Nazar tujuannya ingin menggunakan alur Tirta, luar biasa sudah berjalan, ada penyampaian tujuannya, penggalian pertanyaan-pertanyaan berbobotnya sudah ada, di identifikasi juga sudah ada, kemudian di rencana aksi sepertinya sedikit masukan lebih digali lagi agar coachingnya bisa memberikan ide tidak hanya 1, mungkin 2 atau 3 ide yang bisa dilaksanakan. Sukses untuk Pak Nazar, untuk kegiatan coaching berikutnya. Sukses juga buat Bu Dwi. Terima kasih banyak saya sudah diberikan kesempatan untuk menjadi observer dalam kegiatan ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.